Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tita Nur Aisyah dari absen 32 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya sedang berada di tempat Monumen Perjuangan. Yuk kita cari tahu. Monumen Rakyat Jawa Barat ini terletak di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, nomor 48. Monumen ini memiliki model bangunan yang berbentuk seperti bambu runcing yang dipadukan dengan arsitektur modern. Monumen ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Raden Nuriana pada tanggal 23 Agustus 1995. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan dan penindasan. Namun, pasukan Belanda datang yang menyebabkan pertempuran antara Indonesia dan Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini dibantu oleh pasukan Inggris. Dan perlawanan ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama, ada pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945 sampai dengan 10 November 1945. Yang kedua, ada pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai dengan 12 Desember 1945. Yang ketiga, ada pertempuran Medan Area, yaitu yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 sampai dengan 10 Desember 1945. Selanjutnya ada Bandung Lautan Api, yaitu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946 dalam waktu 7 jam. Sekitar 2.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar ini terjadi pada desa Dayakolot, di mana tempat gudang amunisi besar tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Yang keempat, ada agresi militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kelima, ada pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948. Yang keenam, ada agresi militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan 3 anggotanya yaitu Muhammad Ruh, Susanto Tirtoprojo, dan Akagani. Sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut dengan Komisi Jenderal. Hasil dari perundingan ini, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa Barat, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Ada pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.